bertobat di hadapan Engkau. Dan tiba saatnya kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu menjadi pedoman bagi kami. Dan bersihkan tanah hati supaya setiap benih firman-Mu bukan jatuh di tanah yang berbatu-batu, bukan jatuh di semak belukar, tetapi jatuh di tanah yang berakar, bertumbuh, berbuah, dapat menghasilkan buah-buah yang baik. Urapi hamba-Mu sehingga setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Yang siap untuk mendengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Apa kabar? Baik. Yang pasti baik. Kalau tidak baik, tidak ada di tempat ini. Karena di tempat ini adalah tempat persekutuan orang-orang baik dan orang-orang benar dan orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, untuk kedua kalinya di hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Injil Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayat 45 mulai sampai dengan ayatnya yang ke-47. Ya. Matius 27 ayat 45 sampai 47 dengan judul Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Eli. Saudara, karya terbesar yang dilakukan dan dikerjakan oleh Tuhan, mujizat yang terbesar yang dilakukan oleh Tuhan bagi umat manusia dan di bawah kolong langit ini, bukan orang yang sakit disembuhkan, bukan orang yang lemah dikuatkan, bukan yang miskin jadi kaya, tetapi karya yang paling besar yang dilakukan oleh Tuhan, yang tidak dapat dilakukan oleh dunia ini, menyelamatkan umat manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Bukan cuma sampai di situ, tetapi memanggil orang yang percaya kepada Tuhan, mengangkat dari lumpur dosa dan bawa pada terang yang ajaib, hanya dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan hal ini tidak dapat dilakukan oleh siapapun juga. Orang miskin bisa jadi kaya. Kalau ada orang kaya yang jadi donatur, dia bisa jadi kaya. Kalau dia pintar memanage. Yang sakit-sakit biasa-biasa saja, walaupun lepas dari pertolongan Tuhan. Kita bicara ini menurut manusia. Yang sakit influenza biasa-biasa saja, minum demakolin bisa sembuh. Walaupun tidak seperti yang dikerjakan oleh Tuhan. Yang susah menyanyi-menyanyi, pergi di kafe, pergi di pub, pergi di hiburan, bisa dihiburkan walaupun sifatnya semu. Hiburan yang sebenarnya berasal daripada Tuhan. Jadi saya mau kasih tahu bahwa sekali lagi pekerjaan terbesar yang dilakukan oleh Yesus, memanggil orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak layak di hadapan Tuhan, menjadi orang benar, dilayakkan oleh Tuhan, sehingga menjadi pewaris-pewaris tahta kerajaan surga. Saudara, dan hal ini dikerjakan oleh Tuhan di atas kayu salib. Saudara, Yesus telah mati di atas kayu salib. Waktu hal ini diberitakan kepada Petrus, Petrus bilang begini, Guru, kalau engkau tersalib kepala di atas,
maka anak ini akan tersalib kepala di bawah. Apa kata Yesus? Hei iblis, jangan engkau menghalang-halangi rencana Tuhan. Sehingga waktu anak saya yang tua, dia waktu masih kecil, zaman-zamannya film kartun yang produksi dari Jepang, Ultraman, masih kurang lebih 4-5 tahun, dan dia biasa nonton itu. Satu ketika saya dengan istri putar lagu film video kematian Tuhan Yesus. Dia juga nonton film. Sampai selesai, anak ini bilang, ayah sudah selesai kak? Sudah. Itu film apa? Tuhan Yesus toh? Iya, film Tuhan Yesus. Baru kenapa Tuhan Yesus kalah? Karena di akhir film itu Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, mati, selesai. Baru dia tanya di saya, ayah, Tuhan Yesus dengan Ultraman Taros apa lebih jago? Saya bilang, Tuhan Yesus, Ultraman Taros satu kali dia pakai pedang apakah itu? Monster mati. Tuhan Yesus tombak langsung mati. Ultraman Taros tabanting. Dia bilang begitu. Ultraman Taros tabanting tidak mati. Walaupun dia tabanting, dia bangkit lagi dengan kekuatan super power. Jadi dibilang kekuatan powerful, dan dia bangkit kembali hantam musuh. Di akhir cerita musuh jatuh, baru yang menang. Saudara, itu menurut pandangan anak kecil, dan saya membenarkan itu karena yang dia lihat tidak seperti yang dilihat oleh orang tua. Karena sudut pandang anak-anak yang benar, yang hidup, yang kalah, yang mati. Tetapi apa yang menjadi perkataan manusia, apa yang dilihat oleh manusia, sudut pandang manusia bukan seperti sudut pandang Tuhan. Cara pandang manusia tidak seperti cara pandang Tuhan. Sehingga Petrus coba-coba menghalangi rencana Tuhan. Petrus coba-coba kasih lihat Petrus pujago. Guru, kalau kau mati kepala di atas, maka Petrus mati kepala di bawah. Apa yang terjadi waktu diperhadapkan dengan mahkamah agama? Laki-laki orang Galilea tuh bilang, bukan. Laki-laki kau yang biasa itu dia toh? Tidak. Sampai 3 kali mereka bilang, kau yang pengikut Kristus, murid Tuhan Yesus, murid Yesus. Dia bilang tidak. Waktu dia bilang tidak, dan ayat, Yesus bilang, apa saya bilang? Yesus melihat jauh ke depan. Petrus cuma sampai di depan dia, apa sebatas kemampuannya, itu yang dilihat oleh Petrus. Dan saya percaya saudara, kalau tidak ada Roh Kudus, saudara hanya mampu melihat berapa jauh ke depan. Tetapi Yesus melihat, memandang jauh ke depan. Bagaimana membuat umat manusia jadi baik, bagaimana membuat jemaat eklesia ministeri menjadi jemaat yang berpotensi, menjadi jemaat yang militan, sehingga Yesus melakukan segala perkara untuk kehidupan saudara dan saya, bukan cuma di dunia ini, tapi sampai kekal selama-lamanya. Dan bukan cuma sekedar planning, bukan cuma sekedar perencanaan, tetapi Yesus turun tangan. Bukan cuma sekedar berencana. Ada orang yang berencana. Sekarang banyak orang yang berencana. Saudara, silakan saudara berencana, tetapi jangan salah berencana. Mulai tulis hari begini, bikin ini, hari begini, mulai planning. Tetapi banyak orang-orang di saat ini yang saya lihat di pintu bisa tidak tahu di sini. Satu hari pegang buku sampai
profesor kah, duduk di satu tempat, bisa pikir, ini ada kuliah padat. Ternyata apa ini? Togel. Ada, benar saudara, ada di tetangga kami. Setiap hari dia pegang buku. Saya Pak Guru, mengajar kah? Ini yuk, pendeta. Siapa tahu kena. Dan satu ketika saya ada di rumah. Datanglah satu ibu. Selamat sore Pak Pendeta. Selamat sore. Kenapa? Pak Pendeta penjemaat di situ ada pulang Manado. Iya. Dia kunci rumah ada kah? Ada. Kenapa jadi? Dia bilang saya mau lihat depo plat nomor motor. Kenapa? Habis saya mimpi jadi. Saya ada mimpi mau itu naik depo motor. Jadi saya pilih dulu depo plat motor. Om satu datang. Tumben om ini dari jauh dia. Om kenapa? Tidak. Dia mulai tulis apa plat nomor. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mau syair model bagaimana kalau Tuhan tidak kehendaki, saudara tidak bisa jadi kaya. Hanya Tuhan yang mempunyai rancangan yang indah di dalam hidup saudara dan saya. Rencana Tuhan tidak seperti rencana manusia. Rancangan Tuhan tidak seperti rancangan manusia. Oleh sebab itu siapapun yang menghalangi rancangan Tuhan, maka dia akan berurusan dengan Tuhan. Kalau Tuhan punya rencana yang baik bagi saudara dan saya, maka siapapun yang menghalangi rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya, maka dia akan berurusan dengan Tuhan. Jago seperti apapun, tidak sanggup dan tidak mampu berhadapan dengan Tuhan. Saudara, dan ini yang dikerjakan oleh Tuhan. Satu ketika, biasa di kampung-kampung, kalau di sini memang ada, tetapi di kampung saya, kalau ini masih agak tempo, jam-jam 7, mulai ada yang rese-rese. Jam-jam 8, mulai ada yang ribut-ribut. Dan kalau dong kena baik-baik, dan mulai ada yang teriak-teriak. Mulai teriak-teriak di jalan. Saudara kekasih, ada satu ilustrasi. Seorang gangster kampung, kelas kampung. Ketika dia kenal, siapa yang jago di tempat ini? Jeffrey Koyong yang pegang jalan arteri ini. Mulai dari ujung arteri sampai ini jalan arteri. Ya. Dari Simpang 4 sampai mata jalan apa? Mata jalan Rawa Indah. Jeffrey Koyong ini sudah berapa kali balapan? Woi! Siapa yang jago di sini? Tidak ada yang jago di sini, cuma Jeffrey Koyong. Akhirnya datang Om polisi. Om polisi bilang, "Adek, kau bilang apa?" Saya cuma kasih tahu. Tadi dia bilang, yang jago di sini saya. Saya yang nomor 1 di sini. Tidak ada yang berani melawan saya. Kau bilang apa? Kakak polisi nomor 1, Jeffrey nomor 2. Kekuatan manusia berubah-ubah. Pendeta datang. Kau bilang apa? Tuhan Yesus nomor 1, kakak polisi nomor 2, saya nomor 3. Di atas langit masih ada lagi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Yesus masih tetap stabil. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara belajar takut kepada Tuhan karena Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang baik dan indah dalam hidup saudara dan saya. Bukan cuma sekedar
"Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, kembali saya menjelaskan. Yesus itu manusia, tetapi Yesus itu adalah Tuhan. Yesus 100% manusia dan Yesus 100% Allah. Jangan sampai orang bilang, kalau begitu ya Tuhan 200%. Itu tidak dapat diselami dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata manusia. Hanya orang yang mengenal Kristus, hanya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang sanggup dan mampu untuk menerjemahkan apa yang saya sampaikan. Berbahagialah Anda yang bisa mengerti apa yang dimaksud oleh kebenaran firman. "Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bukankah Dia Allah? Hal ini kapan terjadi?" Saudara, di Taman Getsemani. Injil Lukas pasal 22. Mulai ayat 39. Di Taman Getsemani, Lukas 22. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ia sangat ketakutan. Tuhan, apa yang takut? Orang akan berkata, Tuhan, apa yang takut? Dan kalau yang dari luar akan, benar, ada ayat berkata bahwa kamu Tuhan takut. Tuhan apa yang takut? Saudara, saya mau kasih tahu, waktu di Taman Getsemani, maka Tuhan cabut kealahan dari Yesus. Yang tadinya Yesus 100% manusia, 100% Allah, sekarang 100% manusia. Kealahan daripada Yesus itu dicabut. Kenapa? Sebab kalau tidak dicabut, biar langsung tobat, Yesus tidak akan mati. Tuhan mau mati apa? Biar dong mau salib berapa puluh tahun, berapa ribu tahun, gantung di atas kayu salib, Yesus tidak akan mati kalau kealahan Yesus masih tetap melekat kepada Yesus. Dan saudara yang kekasih, waktu tinggal manusianya Yesus yang tinggal, maka dia jadi seperti manusia biasa. Maka takutlah Yesus. Yesus merasa ketakutan untuk menghadapi kayu salib, untuk menghadapi jalan Via Dolorosa, untuk menghadapi jalan salib, proses untuk menuju ke Bukit Golgota. Yesus bilang, "Saya tidak mampu. Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi." Cawan pencobaan, cawan persoalan, permasalahan yang saudara hadapi, bukan cuma saudara yang menghadapi persoalan. Yesus pada waktu itu diperhadapkan dengan persoalan besar menurut kacamata manusia, karena waktu itu yang tinggal 100% adalah manusia. Kealahan sudah dicabut oleh Tuhan. Sehingga seperti saya yang ada pada saat ini, begitulah Yesus yang ada pada waktu itu. Dia bilang, "Tuhan, saya tidak mampu. Bapa, saya tidak mampu menghadapi kayu salib. Kalau boleh cawan ini lalu." Jadi tawar-menawar antara Yesus dengan Tuhan. "Saya manusia cuma sampai di sini, Tuhan. Bapa, tolong." Tetapi dia tetap berserah kepada Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Saudara, banyak kali kita diperhadapkan dengan persoalan yang sulit. Banyak kali kita diperhadapkan dengan permasalahan yang sangat rumit. Banyak kali saudara dan saya harus diperhadapkan dengan beban yang terlalu berat. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin saudara berkata, "Cukup, terlalu berat beban yang
Waktu itu siapa yang mau tolong Yesus? Tidak ada. Tidak ada yang bisa tolong. Karena memang harus demikian. Tetapi dengan tekad di belakang, karena saya mengasihi dan mencintai anak-anak Tuhan, sehingga saya harus kerjakan ini. Karena dia mengasihi Jeffrey Koyo, sehingga walaupun tidak ada Allah di dalam hidupnya, dia harus melalui jalan Via Dolorosa. Yang penting Jeffrey Koyo dan jemaat di tempat ini bisa diselamatkan oleh Tuhan. Apa yang saudara mau balas untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan? Tidak ada yang bisa saudara dan saya lakukan untuk membalas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebagaimana Yesus takut, saudara kasih. Waktu itu saudara juga pasti pernah merasa takut. Mungkin ada yang saat ini yang sementara takut dengan situasi yang sementara terjadi. Waktu corona baru masuk di Indonesia, semua orang pada ketakutan. Ada satu bapak ketakutan, anaknya memang dia sterilkan baik-baik, diproteksi baik-baik. Setelah corona semua itu, Pak Pendeta dari dulu saya tidak takut. Pertama kau takut sekali mu. Baru satu orang yang masuk dapat positif. Kau ketakutan di pintu ini baru satu orang, kau dapat pendeta satu yang positif. Itulah manusia tukang tipu. Banyak orang yang mengalami ketakutan di hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi momok bagi saudara dan saya. Apa yang menjadi monster dalam hidup saudara dan saya. Persoalan apa yang membuat saudara dan saya menjadi takut. Saudara takut boleh, tetapi saya kasih tahu, jangan saudara larut dengan ketakutan. Di saat saudara takut, minta pertolongan daripada Tuhan. Memang anak-anak Tuhan omong kosong kalau tidak ada yang mau takut. Cuma saudara cepat panggil nama Tuhan. Cepat panggil nama Tuhan. Tuhan adalah penolong yang setia. Jangan panggil manusia, tetapi saudara panggil Tuhan, maka Tuhan selalu menolong hidup saudara dan saya. Saudara, satu kesaksian. Kami ada tempat pelayanan yang kami buka kurang lebih 50 kilo dari kota Bintuni. Sekarang jalan so agak bagus menurut kami, tetapi orang yang ke situ mereka bilang tidak bagus karena bukan aspal, harus lewat lumpur-lumpur. Yang awal waktu kami melayani, kalau pergi jangan cuma satu orang, paling kurang 4 orang atau 6 orang. Jadi kalau saya pergi melayani, saya bawa 2 keluarga yang ikut dengan saya, 2 majelis dengan istri ikut dengan saya. Pergi karena ketika tiba di lumpur, maka motor-motor harus diangkat. Kalau cuma saya sendiri tidak bisa angkat motor. Karena kalau motor tenggelam, jadi manusia harus angkat motor menyeberang ke sebelah, ambil motor satu menyeberang ke sebelah. Dan di tengah-tengah perjalanan, waktu kami pulang dari pelayanan, biasa kalau ke tempat pelayanan seperti itu, biar saya mau mandi abu, saya di belakang, supaya saya bisa pantau majelis-majelis. Jangan sampai dong celaka, saya tidak tahu, saya sudah duluan. Sepasang suami istri yang di depan saya, pas di satu tempat, dari jauh saya lihat ular dia keluar dari semak-semak, dan dia so siap untuk menyerang. Karena dia bukan cuma jalan raya begini, dia so angkat kepala begini menuju. Waktu bapak ini lihat, dia langsung rem, kaget rem, motor jatuh, dia pemain tua tertindis dengan motor, dan pemain tua dia lari. Pemain tua dia lari, dan dia pemain tua bilang, Stevi, ular. Semakin dia lari karena takut ular, dan istrinya bilang, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Ularnya begini waktu dia bilang, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Ular langsung lari. Manusia terbatas untuk tolong. Akhirnya ketika saya sopi angkat motor, dia bilang, bukan main sapu lagi. Ini cerita model bagaimana? Dulu berjanji sehidup semati, baru ular yang datang, patola yang datang, nggak ada solari akan kita. Kebetulan orang nanya. Keterbatasan bapak untuk menjaga istrinya terbatas. Bisa ingkar janji. Ada dulu bilang, dulu bersumpah janji di depan saksi. Siapa yang tua-tua di sini? Oh, pulpen bilang, dari tadi kita yang bilang-bilang.
dulu, oh menggebu-gebu, oh tidak mau ketemu satu hari, aduh Tuhan, tidak bisa makan. Waktu masih muda, jalan teratur di batu. Ya kenapa ya? Aduh sayang. Tetapi setelah tua, jalan sama-sama. Dulu biasa waktu gandeng, jadi kena dengan batu, saya dekat. Tapi karena Maiko mulai melar-melar badan, so tidak cantik seperti dulu. Jadi Maiko pantau dari belakang, Maiko yang duluan. Waktu kena batu, aduh Pak, kena batu. Ah, mata itu Kak. Kalau mata ada di mana? Saudara yang kasih manusia bisa luntur, kasih manusia bisa merosot. Terjadi kemerosotan kasih, tetapi kasih Tuhan tidak pernah luntur. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yesus merasa takut karena keadaan, tetapi mau tidak mau Yesus harus lakukan itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun resikonya saudara dalam mengiring kepada Tuhan, iring Tuhan, apapun konsekuensinya, Yesus tetap Yesus, Tuhan tetap Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Yesus saja yang Tuhan. Rasa takut ketika kealahan daripada Yesus dicabut. Baru yang manusia ini, Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Dia tidak bisa jalan kalau tidak ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Yesus tidak bisa jalan kalau kealahan daripada Yesus tidak bersama-sama dengan dia. Tetapi masih banyak manusia yang kasih tunjuk dia punya. Kalau bukan saya, Eklesia Ministeri tidak berdiri. Saya ini jemaat yang tua di sini. Saya ini yang cari dana. Dan saya punya peran besar di tempat ini. Seperti dia yang Tuhan Yesus. Iya, kok sudah? Tidak ada nama Tuhan dimuliakan, selalu tepuk dada. Saya ini sudah. Tetapi Tuhan Yesus harus selalu diutamakan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Waktu kealahan daripada Yesus dicabut, Yesus takut. Tetapi banyak anak-anak Tuhan yang sengaja akan tinggal Tuhan. Bukan Tuhan yang tinggalkan, tetapi kita yang sengaja tinggalkan Tuhan. Kita yang menjauh dari Tuhan. Kita yang sengaja membuat gap dengan Tuhan, membuat jarak dengan Tuhan. Sehingga banyak kali Yesus tak gantung. Ada istilah anak muda, jangan cinta bertepuk sebelah tangan. Bukan tepuk tangan kalau begitu. Kalau singkat-singkat tadi saya tidak tahu apakah ini digolongkan tepuk tangan kah. Yang penting tangan di tangan. Karena memang pegang mic, jadi tidak apa-apa. Tetapi bukan tepuk tangan kalau begitu. Waktu Yesus menyatakan cinta kasih Tuhan, taruh tangan supaya disebut tepuk tangan, supaya jangan Yesus bertepuk sebelah tangan. Banyak kali Tuhan, anak-anak muda peristilah tembak. Banyak kali Tuhan tembak anak-anak Tuhan dengan cinta kasih Tuhan, tetapi cinta daripada Tuhan ditolak oleh anak-anak Tuhan. Sehingga Yesus tak gantung. Orang bilang, tapi malu dah. Malu saya. Dan anak-anak Tuhan banyak kali tidak sadar hal yang demikian terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga Yesus bertepuk sebelah tangan. Bikin tak gantung Yesus pecinta. Yesus sangat mengasihi, terlanjur jatuh cinta terhadap saudara dan saya. Tapi saya masih kuat. Saya masih gagah. Saya masih kaya. Ketika sumeraya, baru dia mau dengan Tuhan. Ketika sok hancur, baru dia kembali kepada Tuhan. Jangan sampai hancur dulu baru kembali kepada Tuhan. Yang masih gagah-gagah, yang masih cantik-cantik, kasih hidup
yang tidak ada duanya bagi umat manusia. Dan tetapi pada saat sore menjelang malam hari, mari kita ingat bahwa Yesus dengan perjuangan yang luar biasa, Yesus berjuang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tidak ada Allah yang bersama-sama dengan Yesus, tetapi Yesus lakukan itu. Saudara dan saya, jangan tinggalkan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, mari tetap bersama-sama dengan hidup saya. Tuhan, jangan Engkau tinggalkan hidup saya, karena saya tidak dapat jalan tanpa Engkau. Saya tidak dapat jalan sendiri tanpa Engkau, Tuhan. Tuhan, tuntun hidup saya, bawa hidup saya pada kemuliaan-kemuliaan yang Tuhan janjikan. Sebagaimana yang saya lihat anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan, saya mau saya diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana saya melihat anak-anak Tuhan ditolong oleh Tuhan, maka saya juga mau ditolong oleh Tuhan. Sebagaimana saya melihat perkara yang ajaib dan luar biasa terjadi bagi anak-anak Tuhan, saya juga mau menikmati seperti demikian. Sebab itu, jangan sekali-kali saudara menganggap enteng dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya, rawat baik Tuhan Yesus. Jaga baik Dia, layani baik Dia di dalam hidup saudara dan saya. Di dalam hati saudara dan saya, biar ada Yesus. Benahi hidup saudara dan saya, supaya Yesus betah tinggal di hidup kita. Jangan sampai Yesus keluar dalam hidup kita. Mau jadi apa? Ada Yesus saja bilang ada Roh Kudus, terkadang anak-anak Tuhan cengeng. Ada Yesus, ada Roh Kudus saja, terkadang anak-anak Tuhan takut. Terkadang anak-anak Tuhan cemas, apalagi tidak ada Yesus. Mau takut model bagaimana lagi? Rasul tidak bisa menggambarkan ketakutan yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan ketika Yesus tidak ada. Tetapi banyak anak-anak Tuhan saat ini, dia tidak peduli dengan Yesus, dia peduli dengan dunia. Tetapi supaya Yesus betah tinggal di hidup saudara dan saya, benahi hidup saudara dan saya, katakan kepada Tuhan, Tuhan kuasai hidup saya. Seperti apa yang saya katakan tadi siang, kasih, berikan hatimu kepada Tuhan. Karena tempat kediaman Tuhan bukan di gereja ini, tetapi tempat kediaman Tuhan adalah hati saudara dan saya. Sehingga banyak kita harus merubah paradigma. Orang kalau ada dalam gereja maka hidup suci. Apa beda pendeta dengan jemaat? Yang preman-preman juga ada dalam gereja tetap begini. Hidup di gereja sama dengan hidup di tempat kerja. Sebagaimana hatimu di gereja baik, di rumah tangga hatimu baik. Dalam seluruh sendi kehidupan anak-anak Tuhan, supaya Tuhan betah, jaga baik hati saudara dan saya. Engkau sebagai ibu, engkau sebagai bapak, engkau sebagai anak, sebagai orang tua, sebagaimana hatimu di gereja menyembah kepada Tuhan, takut akan Tuhan, di rumah tangga engkau takut akan Tuhan. Saudara, ada satu cerita. Rajin beribadah kepada Tuhan, selalu melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi karena kebiasaan melakukan hal-hal yang tidak baik dan bergaul dengan orang dunia, maka kebiasaan itu juga tetap melekat. Ini ilustrasi. Waktu terangkat ke surga, oh orang ini setia. Setelah itu, oh masuk surga. Sampai di surga saya mau kasih tahu bahwa surga itu megah, megah dan sangat megah. Tetapi ada kebiasaan buruk dari orang ini yang dia masih bawa sampai di sana. Sampai di dalam surga, bukan cuma megah begini. Ini kan, ini emas kan yang warna ini? Tidak, cuma warna emas saja. Oh, siapa yang jemaat lama di sini? Ini bukan emas toh, cuma warna emas saja. Di surga, emas toh injak-injak. Jadi waktu dia lihat silau dia, luar biasa. Emas ini, wih. Ada yang begini, sambil saking kagumnya dia bilang, anjing. Banyak kan orang Kristen ketika dia kagumnya, anjing. Wah, maksudnya wah. Tetapi bukan wah yang baik, tetapi yang kurang ajar yang dia bilang. Petrus tadi,
Coba kau bilang lagi. Dia tambah bilang, Petrus bilang, oh turun dulu kopi bertobat pakai sulam kopi mulu. Tidak bertobat. Jaga baik hatimu supaya waktu masuk surga tidak dikomplain, karena Tuhan menguasai hidup saudara dan saya. Jangan kasih setengah-setengah hati. Kasih sepenuh hati hidup saudara dan saya kepada Tuhan. Sepenuhnya hidup saudara dan saya, saudara kasih untuk Tuhan. Kalau bertobat, bertobat yang setengah-setengah. Bertobat sungguh-sungguh. Katakan kepada Tuhan, ambil alih hidup saya, ambil alih hati saya, bentuk saya menjadi sama seperti Tuhan. Dan saya terlalu yakin dan saya terlalu percaya, ketika saudara mengatakan demikian, maka Tuhan akan masuk. Ada lagu lama kan? Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku ya Yesus. Tetapi banyak kali itu cuma sekedar lagu, cuma sekedar slogan. Tetapi mari saudara buktikan di hidup saudara dan saya, Tuhan yang menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Karena Dia sudah berkorban untuk saudara dan saya, maka saudara dan saya harus memegang teguh janji firman Tuhan. Sekali lagi, pegang teguh janji firman Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bapak-bapak barangkali bisa saja ingkar janji, tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bapa di surga tidak pernah mengingkari janjinya bagi anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, pertahankan keberadaan Tuhan, eksistensi Tuhan di dalam hatimu, supaya saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, sampai di sana kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang para pelayan altar naik ke altar dan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Serahkan hidupmu bagi Tuhan. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya Yesus yang sanggup mengubah hidup saudara dan saya. Hanya Yesus yang sanggup menolong hidup saudara dan saya. Hanya Yesus yang bisa mengubah tangisan menjadi sukacita. Hanya Yesus yang bisa mengubah sikap hati saudara dan saya. Pergumulan saudara dan saya, Tuhan adalah jawaban dari tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Serahkan hidup bagi Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urat hebat, dengan urapan yang baru. Agar aku lebih mendengar suara-Mu.
hati saudara dan saya saat ini. Saya tidak tahu keberadaan hati saudara dan saya pada saat ini. Apakah saudara layak untuk menjadi rumah doa Tuhan? Apakah hati saudara dan saya layak menjadi tempat kediaman Tuhan? Hanya saudara dan saya yang tahu. Hanya saudara yang tahu posisi hati kita pada saat ini, layak atau tidak. Betapa celakanya anak-anak Tuhan ketika hati saudara tidak layak untuk ditempati oleh Tuhan. Maka apa yang akan terjadi untuk sebentar, hari besok dan seterusnya? Saudara tidak dapat jalan sendiri tanpa Tuhan. Dengan kekuatan saudara tidak mampu berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan ini. Tetapi mari kita pada saat malam hari ini taruh hidupmu bagi Tuhan, serahkan hidupmu bagi Tuhan, supaya dapat melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan janjikan. Jangan cuma orang lain yang lihat mujizat, jangan cuma orang lain yang terima mujizat, jangan cuma orang lain yang diberkati. Eklesia istri diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan sampai persoalan yang menghambat, yang membuat gap antara saudara dengan Tuhan. Jangan sampai permasalahan yang membuat gap antara saudara dengan Tuhan. Jangan sampai masalah rumah tangga yang membuat jarak antara saudara dengan Tuhan. Pada saat malam hari ini ambil keputusan, Tuhan, jangan persoalan membuat jarak antara saya dengan Tuhan. Saya tidak mau Engkau meninggalkan saya. Tuhan, saya tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau. Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Biar saya menjadi tempat kediaman Tuhan. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan,
Tuhan menjadi kekuatan bagi kami semua. Segala jenis gangguan kuasa kegelapan, intimidasi iblis yang mau mengganggu pertumbuhan iman kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami bertumbuh bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Haleluya.